Hai, perkenalkan saya Dina Puspita Priadi dengan NIM 213304010236. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang. Setelah kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Pengertian penjualan. Penjualan menurut Mulyadi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut. Dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Menurut Kusnadi, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, surat order pengiriman dan tembusannya. Di situ terdapat tembusan kredit atau credit copy, surat pengakuan atau acknowledgement copy, yang ketiga surat muat atau bill of loading, yang keempat slip pembungkus, yang kelima tembusan gudang atau warehouse copy, arsip pengendalian pengiriman atau sales order follow-up copy, dan arsip indeks silang atau cross index file copy. Kemudian yang kedua terdapat faktur dan tembusannya, di mana di situ terdiri dari tembusan piutang atau account receivable copy, kemudian tembusan jurnal penjualan atau sales journal copy, kemudian terdapat tembusan analisis atau analisis copy, dan yang terakhir tembusan wira niaga atau sales person copy. Kemudian yang ketiga terdapat rekapitulasi harga pokok penjualan, di mana terdapat merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Kemudian yang keempat, kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Kemudian yang terakhir, jurnal umum. Jurnal ini digunakan masuk ke bagian keempat, yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Yang kedua, fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang kedua, fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Yang keempat, yaitu fungsi pengiriman atau bagian pengiriman.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjual. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Yang kedua, fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan bagian ke bagian pengiriman. Kemudian yang keempat, fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi penagihan atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Yang kelima, fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Kemudian bagian kelima yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi ini penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 3. Prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu. Bagian ini membuat surat order pengiriman. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Dalam metode ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Kemudian yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual. Kita masuk ke bagian keenam, yaitu unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Organisasi terdapat A. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. B. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. C. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. D. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan terdiri dari A. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. B. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit copy yang merupakan tembusan surat order pengiriman. C. Pengiriman barang
kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. D. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. E. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. F. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut. G. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Praktik yang sehat terdiri dari A. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. B. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. C. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. D. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang ke dalam buku. Masuk ke bagian ketujuh, yaitu metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. Yang kedua, transaksi retur penjualan, posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang keempat, transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang ke dalam batch serta dengan pita daftar total atau pre-list. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo atau trial balance yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama, media disortasi menurut abjad sebelum diposting. Diposting satu persatu ke dalam kartu piutang dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang, kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. Yang kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. Yang kedua, posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan. Lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. B. Metode posting periodik. Yang pertama, posting ditunda. Pada metode ini, faktur penjualan yang diterima dari
bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Yang kedua, penagihan bersiklus atau cycle billing. Dalam metode ini pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi 1. Posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Yang kedua, mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Metode ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan. Yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu atau leggerless bookkeeping. Dalam metode ini, faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar atau unpaid invoice file. Pada saat diterima pembayarannya, ada dua cara yang ditempuh, yaitu jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan kepada arsip faktur yang telah dibayar. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian, dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya. Dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar. Dan faktur asli disimpan kembali ke dalam arsip faktur yang belum dibayar. Yang keempat, metode catatan piutang dengan komputer. Metode ini, pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem ini dibentuk dua macam arsip, yaitu arsip transaksi atau transaction file dan arsip induk atau master file. Dan pencatatan piutangnya dilakukan secara harian dan setiap hari pula. Arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang. Ke bagian terakhir atau bagian ke-8, yaitu prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang berbentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk seperti berikut. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak diberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Yang kedua, pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan, beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. A. Pada awal bulan, diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang atau pengganti kartu piutang. Yang B, saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu atau dari arsip tembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya dicantumkan ke dalam formulir pernyataan piutang tersebut. Semua transaksi perdebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang 2 lembar tersebut. D. Pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua kemudian disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang atau buku pembantu piutang. Yang E, pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru diambil diisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya, diambilkan dari arsip tembusan pernyataan piutang. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya.
Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. A. Pada awal bulan diambil formulir pencatatan piutang 1 lembar. B. Semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir penyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. C. Pada akhir bulan pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. D. Pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang yang bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Hal ini akan terjadi ke dalam bentuk pernyataan piutang satuan yang catat piutangnya hanya berisi mutasi tiap bulannya. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Pernyataan piutang berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Sampai bertemu di video saya selanjutnya dengan judul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. See you!